Halo semuanya, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya, Yani Ambarwati. Di sini saya berperan sebagai moderator dengan dua narasumber saya. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Gil. Di sini saya berperan sebagai narasumber pertama. Lalu perkenalkan, nama saya Cesi. Di sini berperan sebagai narasumber kedua. Oke, baik. Cesi dan Gil, di sini kita akan membahas tentang isu yang sangat penting, yaitu korupsi dan money laundry atau pencucian uang. Di sini kita akan membahas tentang penyebab terjadinya, kemudian dampak jika isu itu tidak diselesaikan, kemudian rekomendasi apa yang bisa kita perbuat. Dari Kak Gil ada. Topik ini memang sangat penting ya, karena korupsi dan pencucian uang ini memang dua hal yang saling berkaitan, di mana uang hasil dari korupsi itu bisa dipakai secara terbuka dan pelaku sering menyamarkan asal-usul uang itu biar tetap terlihat legal. Ya. Ada tambahan? Ya, menurut saya betul, Mbak Yani. Kalau menurut saya, korupsi dan pencucian uang perlu dilihat sebagai suatu rangkaian masalah. Korupsi menghasilkan uang ilegal, sedangkan pencucian uang membuat uang ilegal itu tampak seolah-olah sah. Sebelum kita masuk membahas terlebih jauh, sepertinya kita perlu tahu dulu pengertian singkatnya dari korupsi itu apa. Gil, apa yang dimaksud dengan korupsi? Menurut saya korupsi itu adalah suatu penyalahgunaan jabatan atau wewenang demi keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu. Nah, bentuk dari korupsi ini bisa berupa suap, gratifikasi, markup anggaran, penggelapan dana, dan juga nepotisme. Cesi, kalau dengan money laundry, apa pengertian singkatnya? Iya, Mbak Yani, kalau menurut saya money laundry adalah upaya menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan agar terlihat sah. Caranya bisa melalui transfer berlapis, pembelian aset, usaha fiktif, atau penggunaan nama orang lain. Oke. Kita membahas tentang penyebab terjadinya isu ini. Apa sih penyebab utamanya terjadinya korupsi? Menurut saya ada 3 penyebab utama ya. Yang pertama, integritas individu yang lemah. Kedua, pengawasan yang tidak berjalan. Dan ketiga, budaya permisif yang menganggap hadiah atau uang terima kasih atau titipan sebagai hal yang biasa. Oke. Ada tambahan? Izin tambahkan, Mbak Yani, kalau menurut saya birokrasi yang rumit juga bisa membuka ruang suap atau korupsi. Ketika layanan lambat dan tidak transparan, sebagian orang mencari jalan pintas. Oke. Lalu tadi kan kita ngomongin tentang korupsi, sekarang apa sih penyebabnya dari money laundry atau pencucian ini? Kira-kira apa Mbak Cesi? Kalau menurut saya, pencucian uang terjadi karena pelaku ingin menikmati hasil kejahatan tanpa terlacak. Celahnya muncul dari transaksi keuangan yang lemah pengawasan, kepemilikan aset atas nama orang lain, perusahaan cangkang, dan rendahnya pelaporan transaksi yang mencurigakan. Nah, jadi masalahnya itu bukan hanya dilihat dari niat pelakunya ya, tapi juga ada kesempatan, sistem yang lemah, dan pembenaran dalam lingkungan kerja. Itu penyebab ya terjadinya. Sekarang apa sih dampaknya jika isu itu tidak diselesaikan? Dampak dari isu korupsi dan pencucian ini kalau tidak diselesaikan, ya dampaknya bisa langsung terasa ya, seperti uang negara yang berkurang, kualitas pelayanan publik juga bakal menurun, proyek pembangunan jadi tidak maksimal, dan banyak masyarakat juga bakal kehilangan haknya. Kehilangan hak, oke. Adakah dampak lain? Kalau menurut saya, dampak lainnya yaitu hilangnya kepercayaan publik. Dimana jika masyarakat terlihat korupsi dianggap biasa,
mereka bisa tidak percaya lagi kepada pemerintah maupun terhadap hukum. Ya, Begitu. izin menambahkan, dan juga dalam Ya, ekonomi, pencucian uang ini bisa menciptakan persaingan yang tidak sehat. Nah, uang ilegal tersebut bisa masuk ke bisnis legal dan membuat membeli aset mahal lalu mengganggu harga pasar. Kalau dilihat-lihat di instansi juga merupakan tempat korupsi yang merusak budaya kerja. Pegawai yang tidak jujur bisa merasa tidak dihargai, sedangkan pelanggaran kecil lama-lama dianggap sebagai sesuatu hal yang normal. Oke. Jadi penormalan ya. Oke. Ya. Terus ada nggak sih rekomendasi penyelesaiannya itu? Apa saja gitu rekomendasi menurut penyelesaiannya? saya, Silakan Gil. Kalau menurut saya, yang pertama ya kita bisa memperkuat integritas dari ASN dan pejabat publik. Salah satu caranya ya dengan bekerja sesuai aturan, menolak suap, menolak gratifikasi, dan menghindari konflik kepentingan yang terjadi di kantor. Kalau menurut saya Mbak Yani, bisa juga dengan memperkuat sistem pengawasan. Pengadaan barang dan jasa harus transparan. Anggaran harus tercatat, audit internal harus berjalan, sistem digital seperti budgeting dan Procurement. perlu untuk dimaksimalkan. Oke. Kalau dari saya yang ketiga juga perlunya menyediakan kanal pengaduan yang aman. Jadi seringkali pelapor itu merasa tidak terlindungi gitu. Jadi di sini pelapor harus merasa dirinya dilindungi supaya dia bisa berani dalam menyampaikan penyimpangan jika terdapat temuan tanpa takut mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu. Pelapornya dilindungi. Iya, betul. Oke. Ada tambahan lain? Ya, tambahan dari saya Mbak Yani, dengan telusuri aliran dana dan kejar aset hasil kejahatan. Pelaku tidak boleh menikmati hasil korupsi. Aset yang terbukti berasal dari kejahatan harus disita dan dikembalikan kepada negara. Oke. Ada nggak sih peran dari masyarakat? Apa yang bisa masyarakat buat? Menurut saya Untuk rekomendasi penyelesaian ya. Iya, menurut saya kayak ini masyarakat juga perlu sadar ini ya, perlu ada kesadaran seperti tidak berhenti memberi suap, seperti berhenti memberi suap, terus juga menolak adanya pungli atau pungutan liar, dan juga jika kedapatan mereka juga bisa melapor lewat jalur resmi jika menemukan praktik yang mencurigakan. Oke. Ada tambahan lagi? Kalau dari saya, pendidikan anti korupsi itu juga penting ya. Dengan nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, dan berani menolak kecurangan harus dibiasakan sejak dini. Oke. Contoh singkat deh, kayak misal ada pejabat yang menang tender, terus dia menerima uang, tapi uangnya itu dia belikan rumah dengan atas nama saudaranya, misalnya kerabat saudara gitu. Bagaimana kalian melihat kasus ini? Kalau menurut saya, pengaturan tender dan penerimaan uang termasuk juga dengan dugaan korupsi. Pembelian rumah atas nama orang lain dapat menjadi pencucian uang karena menyamarkan asal-usul harta tersebut. Oke. Pemalsuan gitu ya. Ya, jadi ada tambahan lagi? Jadi pencegahannya itu ya dengan tender terbuka, jejak audit yang jelas, dan panitianya juga panitia pengadaan pengadaan barang dan jasa juga bebas konflik kepentingan ya, dan transaksi aset yang bernilai besar juga harus diperiksa jika tidak sesuai dengan profil penghasilan. Oke, sekarang kita masuk ke penutup lah ya. Dari diskusi ini kita memahami bahwa korupsi dan money laundering itu saling berkaitan dan dampaknya itu sangat luas. Korupsi ini bisa seperti mengambil hak masyarakat, habis itu bisa merugikan negara, bisa menghambat pembangunan. Sedangkan yang pencucian uang ini adalah untuk menyamarkan hasil biar tidak gampang terdeteksi, begitu kan ya? Iya.
Nah, dan juga penyelesaiannya itu membutuhkan integritas, transparansi, pengawasan, perlindungan pelapor, dan juga penegakan hukum yang harus tegas. Oke. Ada tambahan lagi dari Kak Cesi? Iya Mbak Yani. Kalau menurut saya setiap orang itu mempunyai perannya masing-masing. ASN harus menjadi teladan dalam pelayanan yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Oke. Berarti semua orang tuh, semua lapisan ada perannya masing-masing ya dalam konflik isu kontemporer korupsi dan pencucian uang ini. Iya, benar. Berarti isu ini tuh bukan hanya tanggung jawab para penegak hukum kan ya. Jadi isu ini tuh adalah isu bersama, isu yang harus kita juga hindari gitu kan ya. Semoga dengan pembelajaran kita, diskusi kita kali ini, kita bisa menambah wawasan, pemahaman, pengetahuan, dan semoga kita bisa mengimplementasikan di instansi-instansi kita. Iya. Dan kita menjadi ASN yang berintegrasi, yang profesional, yang selalu melakukan dan berdasarkan nilai-nilai berakhlak gitu kan ya. Iya. Oke, terima kasih sekali untuk Kak Gil dan Cesi. Semoga diskusi ini bermanfaat ya. Sampai jumpa kita di podcast selanjutnya. Oke, dan selamat sore, selamat beristirahat. Bye. Selamat sore, Kak. Selamat sore.